Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adik Anxiety, channel khusus membahas putaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Ya, yang belum silahkan subscribe. Ya, karena saya di sini akan terus sharing tentang pengalaman anxiety saya, psikosomatis saya, GERD, asam lambung. Ya, saya kena asam lambung tuh sejak tahun 2013. Ya, itu sempat sembuh 6 bulan, terus datang lagi anxiety dan psikosomatisnya. Ya, berarti sempat sembuh setahun 2 tahun, terus kambuh lagi karena pola hidup yang sama saja nggak bener, makanya kambuh lagi. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri asam lambung GERD sembuh. Ya, yang berdasarkan yang saya alami, ciri-cirinya orang sembuh GERD dan asam lambung. Ya, di sini saya sudah merangkum ada 7 ya ciri-ciri asam lambung sembuh. Karena menyembuhkan asam lambung itu memang tidak gampang, harus konsisten gitu ya. Walaupun udah sembuh, tetap harus jaga makanan, terutama pola makan sama pola pikirnya itu ya. Itu pengaruh sekali sama asam lambung dan GERD-nya gitu. Kalau kita makannya masih sampah sembarangan, gampang sekali asam lambung itu naik ya. Apalagi yang terlalu banyak konsumsi yang kayak ketan, terus kayak tepung-tepungan, goreng-gorengan, itu kalau kebanyakan asam lambung itu pasti akan cepat naik. Oke, terima kasih. Yang pertama, ciri-ciri asam lambung GERD sembuh gitu ya. Bisa sembuh total sih kalau kamu memang benar-benar konsisten menjauhi larangan dan pantangan untuk supaya jangan dimakan, terutama makanan ya. Itu pasti bisa sembuh total kalau kamu benar-benar konsisten gitu. Yang pertama, itu rasa panas di dada hilang. Ya, kebanyakan orang kena asam lambung GERD itu kan dadanya nyeri, panas kayak gitu, sampai tenggorokan kayak gitu kan, sampai ke mulut itu. Kalau yang memang udah nggak ngerasain itu ya, asam lambungnya jarang naik, terus dadanya nggak nyeri lagi di ulu hatinya, itu ciri-ciri udah sembuh itu. Tinggal kita konsisten nggak sama makanannya tadi gitu ya. Itulah ciri-ciri rasa panas di dada udah sembuh. Jarang ya, seminggu sekali, sebulan sekali, berarti udah ciri-ciri sembuh dari asam lambung dan GERD ya. Yang penting konsisten sama makanannya, jangan sembarangan lagi. Oke. Yang kedua, mulut normal lagi, tidak pahit ya. Jadi mulut tuh, kalau yang dulu saya rasakan tuh, mulutnya tuh selalu pahit gitu, mulut selalu pahit, asam. Makanya saya dulu senangnya tuh kadang bikin teh manis, itu tehnya itu saya ambil, saya makanin mut kayak gitu. Tuh suka sekali saya dulu tuh, karena mulutnya tuh rasanya pahit, asam kayak gitu, terus tenggorokannya kering. Itu gampang sekali memicu sariawan ya. Kalau saya dulu tuh kalau masih kayak gitu sering banget sariawan. Saya juga udah pernah membahas kenapa asam lambung sariawan itu, saya udah pernah bahas ya, di video saya juga ada. Jadi tinggal cari saja apa penyebab sariawan karena GERD dan asam lambung, itu saya udah ada videonya. Oke. Nah, itu yang kedua, mulut normal, tidak pahit lagi gitu ya. Nah, kalau sudah mulutnya sudah tidak pahit, ya otomatis GERD dan asam lambungnya udah semakin membaik kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu rasa mual hilang gitu. Rasa mual hilang itu
waktu saya dulu itu gampang sekali kayak masuk angin gitu ya. Jadi masuk angin, terus mual, terus kalau kita pas gosok gigi terus sering apa kayak orang muntah-muntah kayak gitu ya. Itu ciri-ciri perutnya masih mual dan hilang. Kalau rasanya itu tadi kayak udah nggak mual, perutnya udah nggak kayak ada yang jalan-jalan lagi ya kan. Banyak kan tuh kalau mual pasti perutnya kayak ada yang jalan di dalam kayak gitu ya. Saya dulu juga kayak gitu ya. Kalau udah rasa perutnya nggak mual, terus nggak sendawa lagi, tuh udah ciri-cirinya sembuh, perut udah normal kayak gitu ya. Soalnya kalau asam lambungnya banyak itu perut tuh kanan kiri atas tuh nyeri juga, ada yang jalan, ada yang pegel kayak gitu ya. Itu saya dulu juga gitu. Setelah semakin membaik asam lambungnya ya, rasa itu sudah hilang kayak gitu ya. Dulu saya sih dikirain masuk angin ya, padahal ya itu memang pengaruh asam lambung. Perut tuh kayak kaku keras gitu ya, makanya saya dulu sering pijit perut kayak gitu ya. Itu bagus sekali ya pijit perut buat lemesin otot-otot perut kayak gitu ya. Tuh yang ketiga, rasa mual sudah hilang gitu ya. Jadi nggak mual-mual lagi, nggak apa kayak muntah-muntah lagi itu. Terus yang keempat ini bisa tidur nyenyak ya. Kenapa asam lambung kadang susah tidur? Itu ya wajar sekali ya, karena untuk susah tidurnya itu karena pikiran ya. Asam lambung itu kan sambungnya pikiran. Kita banyak mikir, belum tenang pikiran gitu. Tapi kalau mau tidur nggak mikirin apa-apa itu cepat sekali. Terus kalau tidur juga aku tuh dulu sempet kagetan ya. Jadi kalau udah mau kayak tidur set gitu, matanya terbuka cepet langsung kaget, langsung deg-degan dadanya kayak gitu ya. Itu masih belum sembuh. Tapi kalau udah tidurnya udah nggak kebangun lagi, nggak deg-degan, itu udah dipastikan sembuh dan asam lambungnya. Tidur, soalnya tidur sudah nyaman ya. Makanya kalau saya dulu ya, tidur tuh harus bener-bener kondisi tenang, keadaan di rumah tidak berisik, tenang, pasti cepet tuh. Tapi kalau ada berisik apa, wah itu sudah pikirnya jadi kacau, nggak bisa tidur, malah psikosomatisnya kambuh kayak gitu kan. Rasa cemas was-was bisa datang lagi kayak gitu ya. Itu yang keempat, bisa tidur nyenyak kayak gitu ya. Terus yang kelima, badannya sudah normal lagi ya buat aktivitas. Yang dimaksud badan sudah normal lagi buat aktivitas tuh sudah tidak lemes, nafas sudah enakan, nggak ngos-ngosan, fisiknya sudah kuat ya. Jadi untuk beraktivitas tuh sudah mulai nggak rasa lemes lagi, nggak kelayangan gitu, nggak pusing gitu. Itu sudah ciri-ciri pasti sembuh gitu ya. Itu badan normal kembali buat aktivitas, tidak merasa was-was cemas lagi gitu ya. Itu udah normal semula lagi. Itu asam lambung sudah membaik. Tinggal jaga pola makannya aja kayak gitu ya, konsisten nggak. Bila perlu ya musuh-musuh makanan asam lambung tuh jangan dimakan lagi kayak gitu ya. Itu yang kelima. Terus yang keenam, tidak batuk-batuk lagi ya. Pas mau tidur tuh kita jarang batuk lah, ibaratnya batuk kering ya. Dulu saya juga gitu, kayaknya apa, tenggorokan tuh kayak tiba-tiba gatel. Yang sering saya alami itu dulu gatel tenggorokan, tiba-tiba gatel kayak runyam di sini, tapi nggak batuk, saya cuman gatel kayak gitu. Nanti setelah minum air hangat lagi ya hilang ya. Itu udah yang ke enam, batuk tenggorokan tuh nggak kering lagi. Terus ya kalau saya sih tenggorokannya dulu yang sering ya gatel sih, gatel sendiri gitu, gatel tiba-tiba tuh kayak
di sini kayak ada semutnya kayak gitu ya, katelnya itu ya. Tapi kalau itu sudah hilang ya enak lagi, nggak sering ya. Untuk ngilanginnya minum air putih hangat aja ya, air putih hangat. Kalau tenggorokan lagi gatel lagi udah berapa menit juga udah enakan lagi ya. Terus yang ketujuh, perut sudah nyaman dan enakan ya. Tadi juga saya udah membahas rasa mual hilang gitu kan, itu juga. Nah, perut sudah nyaman dan enakan. Jadi yang dimaksud perut sudah nyaman dan enakan itu kalau kita makan itu kan, kalau kebanyakan pasti tidak nyaman. Buat duduk juga aduh kayak pegah gitu. Tapi kalau udah sendawa cep enak gitu ya. Yang dimaksud perut sudah nyaman tuh kita makan tuh perut udah nyaman, tidak sendawa lagi. Terus buat jalan juga nggak kaku kayak gitu ya. Itu sudah nyaman perutnya. Berarti itulah ciri-ciri sembuh dari GERD dan psikosomatis, GERD dan asam lambung ya. Itu ciri-cirinya. Yang penting teman-teman di sini konsisten dalam pertama makanan ya. Kalau kita suruh jangan banyak pikiran, memang agak susah. Orang hidup tuh pasti mikir ya, apalagi sudah punya keluarga, punya anak, punya tanggungan, itu kan pasti mikir. Cuman berpikirnya tuh berbeda, cara berpikirnya gitu ya. Yang terutama tuh ya jauhi makanannya dulu ya, kayak pedas, santan, terus ketan, goreng-gorengan kayak gitu, bener-bener dijaga dulu gitu ya. Boleh makan sedikit untuk mencicipi kayak gitu loh, biar nggak penasaran gitu. Tapi jangan kebanyakan, nanti asam lambung bisa naik lagi. Soalnya bikin asam lambung naik itu gampang dan mudah sekali, tapi untuk menjaganya itu berbulan-bulan, tidak gampang ya. Soalnya buat teman-teman yang baru kena asam lambung tuh harus konsisten tuh ya. Kita banyak berdoa, beribadah, mendekatkan sama Allah. Syukur-syukur jangan sampai ke anxiety dan psikosomatisnya kayak gitu. Banyak teman saya juga ada yang punya GERD kayak gitu, masih beraktivitas kerja, tapi kalau dia kecapean terus emosi kayak gitu katanya langsung kambuh. Iya, itu yang punya GERD aja ya. Kadang di sini ada yang punya GERD belum tentu kena anxiety dan psikosomatis ya. Teman saya juga kayak gitu, dia cuman GERD aja tapi rasa was-was cemasnya tuh kalau memang dia lagi kambuh. Kalau memang banyak kerjaan, banyak pikiran, dia pasti langsung kayak gitu. Tapi nggak terlalu parah, besoknya lagi juga bawa motor kerja keluar kota juga biasa lagi. Itu kalau cuman kena GERD dan asam lambung aja sih, belum kena anxiety dan psikosomatis ya. Ini bedanya kayak gitu ya. Terima kasih, itulah penjelasan singkat saya tentang ciri-ciri sembuh dari GERD dan asam lambung ya. Buat teman-teman silahkan yang belum subscribe ya, agar channel ini terus berkembang, bisa mengikuti channel saya ya. Saya sudah banyak share video, silahkan tonton video-video saya yang sudah saya share ya. Terima kasih buat teman-teman, semoga lekas diberi kesembuhan, diberi kekuatan, sehat jasmani dan rohani ya. Pesan saya ini, sakit ini harus kita lawan, kita obati, banyak berdoa, karena dengan berdoa itu cepat sekali menyembuhkan ya. Tetap obat juga minum, tapi doa itu lebih utama lagi, kita mendekatkan diri sama Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.